dari rayon 1 sampai rayon 4 lewat gerakan kuasa Roh Kudus kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji nama-Mu dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah yang ada di negara Republik Indonesia, karena kami adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan di dalam ibadah ini kami pun bersyukur karena atas izin Tuhan negara kami, negara Republik Indonesia, boleh genap berusia 79 tahun. Kami pun bersyukur sebagai bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam syukur ini Tuhan mau bicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai seluruh hidup kami, pendengaran kami, hati kami, supaya pada saat kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, Roh-Mu memampukan kami mengerti, memahami, selanjutnya Roh menuntun kami untuk dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ucapan syukur. Ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, tema yang akan menuntun kita berbunyi, arti penting mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara, mari kita mengenang atau mengingat kembali waktu yang Tuhan kasih untuk kami pada bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai pada tanggal 31 ini. Ada momen-momen yang kita alami bersama, ada situasi-situasi yang kita alami secara pribadi dan keluarga, dan di dalamnya mengingat perjalanan kehidupan kita ini penuh dengan pergumulan, dan di dalam pelayanan, tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan. Dicatatlah bahwa di bulan ini ada 7 anggota jemaat yang dilayani, yang diizinkan Tuhan dirawat di rumah sakit. Ada 2 orang majelis yang diizinkan Tuhan dirawat dan dilayani di rumah sakit. Tapi karena kasih dan kemurahan, maka proses kesembuhan dialami, dan hamba-hamba-Mu bergabung, bersekutu, mengucap syukur di saat ini. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mengizinkan memanggil salah seorang anggota jemaat dari tengah-tengah persekutuan. Tetapi Tuhan juga mengizinkan ibu di rayon 4 boleh melahirkan, menambah 1 jiwa lagi. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita dituntun dengan firman Tuhan dari tanggal 4 sampai pada hari ini. Tanggal 4 Agustus kita dituntun dengan pembacaan dari kitab Esra dengan tema pemulihan kita. Terus pada tanggal 11 kita dituntun dengan pembacaan
pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 yang menuntun kita dengan tema arti penting mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan kita jalani, di hari ini ada sukacita bersama. Kita boleh diizinkan Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan dengan kita menggunakan busana-busana yang ada di dalam persekutuan sebagai bangsa dan negara dengan etnik-etnik yang ada. Ada dari Samer, tapi kita pakai lagu Samer. Ada dari Batak, kita pakai lagu Batak. Ada dari Papua, ada dari Ambon, ada dari Toraja. Ini adalah bagaimana menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Satu bangsa, satu negara, yaitu negara Republik Indonesia. Bapak Ibu, dalam rasa syukur kita dituntun dengan pembacaan Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Tema arti penting mengucap syukur. Ketika Paulus menulis surat ini, Alkitab berkata, Alkitab menjelaskan Paulus sedang berada dalam penjara di Roma. Dalam penjara, Bapak Ibu Saudara anak-anak, Paulus bertemu dengan yang namanya Onesimus. Onesimus ini adalah seorang budak Filemon yang melarikan diri kemudian tertangkap atau ditangkap. Jadi Paulus menulis surat ini yang ditujukan kepada Filemon supaya Filemon yang dikenal oleh Paulus sebagai seorang yang penuh kasih dapat kembali menerima Onesimus ini sebagai saudara dalam Kristus. Walaupun status Onesimus tetap menjadi budak, tetapi relasi atau hubungan dengan Onesimus adalah hubungan atau relasi yang sudah diperbaharui sebagai saudara dalam kasih Yesus Kristus. Sehingga Paulus memulai suratnya dengan mengucapkan ucapan syukur. Paulus tidak memulai surat ini dengan menggurui atau mempersalahkan, apalagi menghakimi Filemon maupun Onesimus. Tapi Paulus memulai
dia tetap bersyukur. Dia tahu benar bahwa inilah jalan yang harus dia lalui karena Tuhan mengizinkan, dan Tuhan akan melihat sampai sejauh mana kesetiaan dan ketaatan Paulus ini untuk setia memberitakan firman itu sendiri. Sehingga dalam keadaan terpenjara itu, Alkitab menulis Rasul Paulus boleh menenangkan jiwa Onesimus ini. Pelajaran yang kedua tentang arti mengucap syukur atau arti pentingnya mengucap syukur dari bacaan ini. Yang kedua adalah di mana Paulus bersyukur saat dia menyebut Filemon dalam doanya. Paulus bersyukur karena Filemon menunjukkan kasih kepada semua orang, terutama kepada orang-orang kudus dan kasih kepada Yesus Kristus. Dan bagian yang ketiga dari bacaan ini, arti penting mengucap syukur. Alkitab menulis Paulus berdoa kepada Filemon agar kasih dan iman Filemon tetap bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam ibadah pengucapan syukur orang duka, kalau saya yang pimpin mengawali kata pengantar khotbah, biasa saya mengatakan begini: mengapa orang Kristen mengucap syukur dalam duka? Karena mengucap syukur dalam duka itu menunjukkan kualitas iman orang percaya. Dia mengucap syukur, keluarga mengucap syukur karena keluarga yakini sungguh kehidupan dan kematian itu adalah milik Allah. Sehingga sebagai umat harus kembali dan mengatakan terima kasih Allah, terima kasih ya Yesus Kristus atas waktu yang Tuhan berikan bagi orang terkasih yang Tuhan izinkan tinggal bersama-sama dengan kami selama ini. Kami tidak punya hak untuk menahan, kita tidak punya hak untuk mengatakan Tuhan jangan ambil, tapi kita punya kewajiban untuk berkata syukur kami naikkan kepadamu bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Sehingga orang Kristen dituntut untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena disitulah membuktikan, menunjukkan kualitas iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini mengucap syukur memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan umat orang percaya. Karena dalam mengucap syukur umat dapat memperoleh kekuatan. Karena dengan mengucap syukur umat selalu mendapat kekuatan yang berasal dari Allah melalui Yesus Kristus. Dalam mengucap syukur umat memperoleh kedamaian. Saat
kita yang masih hidup ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersyukur, memuji, mempermuliakan nama Allah karena perbuatan-perbuatannya ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Syukurilah semua yang telah kita alami dan yakinilah bahwa kalau Tuhan sudah tuntun kita dari tanggal 1 bulan Januari sampai tanggal 31 bulan Agustus, kalau Tuhan memang mau pakai kita, maka Tuhan akan mempersiapkan berkat untuk kita nikmati di bulan yang baru, yaitu bulan September. Amin Bapak Ibu. Bulan September menjadi rahasia bagi semua kita. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di bulan September nanti. Karena tidak ada satu orang pun yang akan ditemui oleh Allah atau Yesus Kristus dan berkata, "Hai Susana, kau siap karena nanti bulan September kau akan dapat berkat yang banyak. Hai Susana, engkau siap karena bulan September engkau akan keluar dan berangkat di tempat yang aku tuju." Tidak ada, karena tidak ada yang bisa mengetahui perjalanan di bulan September yang menjadi rahasia itu. Maka marilah mengakhiri bulan ini, taruh hidup, taruh pergumulan, taruh pengharapan hanya untuk Tuhan. Jangan kepada yang lain. Belajar untuk terus setia seperti Rasul Paulus, dan belajar juga setia untuk mengasihi semua umat, keluarga, orang-orang percaya yang seiman ataupun tidak seiman, seperti Onesimus, seperti Filemon. Onesimus walaupun lari dari kedudukan dan posisinya sebagai budak, tapi pada akhirnya ada relasi, ada hubungan yang terjadi pemulihan, sehingga dia siap untuk dibimbing, untuk menjadi anak Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari terus bawa perkumpulan kehidupan keluarga kepada Tuhan. Bawa langkah-langkah anak-anak kita, bawa langkah suami, langkah istri, langkah keluarga kepada Tuhan, supaya perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan dijaga, dipelihara, dan dilindungi di dalam tangan Tuhan. Percaya kalau Tuhan kasih berkat, umur panjang, bertambah bulan, maka Tuhan akan memberkati kita di bulan yang baru sampai kita mengakhiri tahun 2020. Momen yang telah kita mempersiapkan diri untuk masuk tanggal 1 September. Sejarah mencatat Evata berusia berapa tahun? 39, usia dewasa. Dewasa berpikir, dewasa bertindak, dewasa berkata-kata. Supaya gereja Evata Manuk di dalamnya jemaatnya memiliki wibawa di hadapan Tuhan dan di hadapan umat, itu luar biasa. Mari belajar sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman, dan lakukanlah perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, keluarga pribadi, supaya apa yang Tuhan inginkan
Amin.